Fitizen, balik lagi di segmen Perspektif Mahasiswa. Bersama saya, Anin, yang akan menemani kalian untuk membahas topik kali ini. Topik kali ini adalah bicara aksi bukan janji. Dari judulnya aja kayaknya udah ketahuan nih kita bakal ngobrol sama siapa. Oke, langsung aja kita kenalan sama Presma dan Wapresma BEM Univ Sanggabwana yang baru. Halo Kang. Halo. Mungkin boleh kenalin diri ulang nih ke Fitizen biar yang belum kenal jadi kenal dan yang udah kenal makin kenal. Oke, boleh? Silakan. Ya, teman-teman kenalin untuk Fitizen ya. Nama saya Bias Justisio, saya dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Ya, saya sekarang menjabat sebagai presiden mahasiswa Sanggabwana. Perkenalkan buat semuanya, saya Juhud Alfianur Samosir, Teknik Informatika 2021, di sini sebagai wakil Bias. Oke, jadi Kang Bias dan Kang Juhud ya. Ya, betul. Kalau jujur saya agak deg-degan nih, Ya. tapi senang juga karena bisa ngobrol langsung sama Kang Bias dan Kang Juhud. Oke, ngomongin perasaan deg-degan saya nih, saya mau nanya, dari hari terakhir pelantikan kemarin hingga hari ini, gimana sih perasaan Kang Bias dan Kang Juhud? Ya, dari saya dulu mungkin ya, Kang dulu ya. Silakan. Sebenarnya suatu kehormatan gitu dari kita, jadi suatu tantangan juga. Kemarin kan kita sempat dilantik sama rektor gitu, ketemu sama orang-orang penting di kampus gitu, jadi suatu kehormatan juga buat kita. Sebelumnya ini ada Yanti nggak? Yanti? Enggak ada. Beda podcast. Yang tuh yang Ya, jadi ya suatu jadi tantangan sih buat saya pribadi, karena bagi saya ini pengalaman sekali seumur hidup yang nggak akan keulang lagi sih. Mungkin dari Kang Juhud. Kalau dari saya, saat memang momen dilantiknya itu terbilang pernah dilantik juga gitu sebelumnya, dan sekarang mungkin dilantik dengan jabatan yang berbeda, terbilang ada rasa gugup karena mengemban rasa tanggung jawab dan tugas yang baru gitu, menjadi wakil presiden mahasiswa. Tentunya pengembangan tugas ini yang membentuk kegugupan saat dilantik sih, itu aja udah. Rasa gugup wajar ya, karena sebagai Presma dan Wapresma ya, pemimpin kita semua lah ya, jadi mungkin wajar kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mungkin sebelum Kang Bias dan Kang Juhud mencalonkan diri sebagai Presma dan Wapresma, pastinya ada keresahan kan, melihat kondisi kampus kita mungkin yang akhirnya menjadi faktor pendukung kalian maju sebagai Presma dan Wapresma. Boleh di-spill nggak nih keresahannya? Mungkin dari Kang Bias boleh? Oh, ya. Kalau berbicara keresahan tuh banyak ya. Saya resah dengan hati saya yang kosong. Apa sih Kang? Aduh. Bercanda ya, cuma Iya. ya keresahan banyak lah gitu ya, dari segi fasilitas, dari segi mungkin birokrasi yang ada di kampus saat ini. Saya cukup merasa resah karena saya sebagai mahasiswa tentunya ingin belajar yang nyaman, fasilitas pendukung pun ikut nyaman gitu. Makanya saya berangkat dari suatu permasalahan, saya berangkat dari suatu keresahan yang memotivasi saya hingga akhirnya memberanikan diri untuk mencalonkan diri gitu. Paling itu sih. Mangga Kang Juhud. Kurang lebih sama sih alasan saya bisa menyodorkan diri menjadi wakil Kang Bias. Kurang lebihnya saya ingin intinya kesejahteraan mahasiswa di sini masih memang menjadi PR di dalam kampus. Generalnya itu aja sih. Lebih pentingnya saya ingin memang mengemban tugas ini untuk mahasiswa juga gitu. Bagus ya, ini inisiatif yang bagus sebagai mahasiswa, karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Betul. Terus kalau bukan sekarang kapan lagi, nanti keburu lulus. Ya. Kalau lulus ya Sabar lah ya. sabar Sabar. ya. Tunggu lah ya, napas dulu. Aman sih. Oke. Boleh dibuka ini? Boleh. Minum. Kang Juhud jangan lupa. Udah aman. Siap.
ada manis-manisnya. Tapi beneran ada manis-manisnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kang Bios dan Kang Juhud ini kan sebelumnya dari lembaga yang berbeda ya. Bisa bener nggak nih kira-kira? Kang Bios ini dari SMA Visip. Betul. Kang Juhud dari Himatif. Ya. Benar. Oke. Nah, terus kalian nih harus ada di satu lembaga sekarang BEM. Mungkin visi misi apa sih yang visi misi dari kalian yang sama? Apakah ada gitu? Sebetulnya kalau berbicara visi misi, dalam visi saya pun jelas itu digambarkan bahwasanya saya ingin mahasiswa yang kolaboratif dan harmonis, sehingga membentuk suatu karakter yang seperti apa, karakter yang ingin membawa perubahan, karakter yang ingin membawa inovasi, karakter yang ingin ada keresahan. Jadi karakter-karakter tersebut berasal dari kolaborasi, berasal dari harmonisasi. Makanya saya mah mengesampingkan apa itu kultur, mengesampingkan apa itu latar belakang. Yang terpenting sekarang itu adalah kita membawa nama BEM Sangga Buana Bandung gitu. Makanya kenapa saya sangat tidak mengurangi rasa hormat saya juga untuk menghormati setiap culture yang ada, tapi tetap yang terpenting bagi saya sekarang membawa nama BEM Sangga Buana, itu yang harus ditanamkan dalam setiap pengurus BEM pada masa jabatan saya. Kang Juhud juga berpendapat yang sama atau punya pendapat lain? Kurang lebih sama, hanya saja bukan bergerak persatuan di sini untuk visi misi, tetapi terbilang setiap orang yang berada di BEM sekarang pasti dari latar belakang yang berbeda-beda gitu kan. PR-nya apa di sini? PR kita cuma satu, punya keresahan di setiap lembaga pasti punya individual punya kepentingan yang beda-beda lah gitu. PR-nya di sini kita sebagai kepala yang memang mewadahi mereka gitu. Mengesampingkan ego-ego yang berada pada jurusan atau fakultas masing-masing. Sekarang waktunya untuk universitas, seperti itu aja sih. Luar biasa ya. Mengesampingkan kepentingan pribadi untuk universitas, untuk mahasiswa kita ya. Betul. Ya mungkin di BEM periode 2024-2025 ini pastinya ada usungan nama kabinet yang baru. Kalau nggak salah nama kabinetnya ini Harmoni Perjuangan, benar nggak kan? Betul. Mungkin ada filosofi apa nih di balik pemilihan nama kabinet tersebut? Kok tetap-tetapan sih? Kenapa nih? Ya sebenarnya simpel aja sih, terbilang namanya kita berjuang gitu di suatu lembaga. Kami rasa harus ada bentuk harmonisasi di dalamnya gitu. Melihat kita berangkat di tempat yang berbeda-beda, kalau nggak harmonis kita nggak bisa berjuang gitu, intinya seperti itu sih. Dan juga mungkin dalam perjuangan kita di sini ada bentuk ada bentuk kayak masalah pasti, entah ombak, entah badai, entah apapun itu. Tapi di sisi lain kita harus tetap harmonis gitu. Bukan untuk di internal BEM-nya saja, namun dengan lembaga-lembaga yang lain. Saya harap apapun masalah yang terjadi di kelembagaan di universitas, kita harus tetap harmonis. Karena kuncinya kalau udah nggak harmonis, nggak akan jalan semuanya, itu aja sih. Kalau dari Presma? Ya ada peribahasa juga, hadi gorengku basah. Itu Kebaso. Ya, peribahasa Sunda mungkin ya itu. Jadi memang ya saya mau lebih mengedepankan sisi kekeluargaan sebetulnya. Tidak mengesampingkan sisi profesionalisme tentunya gitu. Jadi saya ingin segala sesuatu permasalahan itu pasti terjadi karena ruang lingkup kelembagaan atau ruang lingkup universitas itu pasti ada suatu permasalahan, dan saya rasa itu wajar-wajar saja. Makanya tidak mengesampingkan hal itu, tapi yang kita contohkan atau yang kita kita hantamnya adalah sisi kekeluargaannya. Bagaimana problem solving dari teman-teman semua hingga pada akhirnya kita mencapai suatu cita-cita yaitu harmonis gitu. Gimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu dengan kekeluargaan. Tidak harus selalu tentang sosial media, tidak harus apa-apa langsung up di media. Tidak, menurut saya ada ranah-ranah yang memang tidak harus sampai ke sosial media.
kalau misalkan permasalahan itu tidak ada tindak lanjut, dalam artian ya dia tidak ingin ada perbaikan, ya boleh saja. Saya tidak mempermasalahkan, tetapi kan ada latar belakang dulu nih, ada bridging dulu ke setiap yang punya permasalahan gitu. Selesaikan secara baik-baik dulu. Kalau memang tidak menemukan suatu solusi ya silahkan gitu. Jadi filosofinya itu harmonisasi untuk perjuangan. Betul. Dan menggunakan kekeluargaan. Betul. Dan mengenyampingkan profesionalitas. Itu filosofi yang bagus ya, Kang. Oke, mungkin ada ekspektasi atau harapan-harapan apa sih dari Kang Bias dan Kang Juhud sendiri buat anggota-anggota kabinet baru? Kabinet baru tahun ini berarti? Iya, tahun ini. Saya rasa untuk teman-teman semua jangan pernah ragu untuk beraspirasi gitu ya. Jangan pernah ragu untuk nyatakan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman. Kami pun dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa tidak menutup telinga, tidak menutup mata bahwasanya banyak sekali kekurangan yang ada pada kita, ada pada kampus. Mungkin kita bisa bertukar pikiran di luar sana, entah mungkin di kafetaria atau dimanapun. Kita bisa bertukar pikiran apa sih gitu ya yang teman-teman inginkan, apa sih teman-teman yang ingin teman-teman bawa, apa yang teman-teman ingin perubahan seperti apa gitu. Kita bisa obrolkan itu. Dan untuk para teman-teman kabinet yang baru, teman-teman yang lembaga yang baru, saya harap bisa membawa naungan kelembagaannya itu dalam ruang lingkup jurusan. Maksud saya jadi segala bentuk program kerja atau segala bentuk kegiatan teman-teman tolong libatkan oleh mahasiswa umum yang tidak ikut terlibat sebelumnya. Saya ingin ada kolaborasi di antara mahasiswa umum yang tidak berlembaga dengan mahasiswa yang berlembaga, sehingga terjadi suatu harmonisasi yang tadi saya sebutkan seperti itu. Mangga Kang Juhud. Apa tadi teh? Maaf. Ada Panjang. ekspektasi apa? Buat kabinet yang baru, anggota kabinet yang baru. Oh, berarti buat internal di Iya, BM buat ya. internal di BEM. Singkat padat aja, panjang umur perjuangan gitulah, udah. Itu aja. Umur perjuangan luar biasa ya teman-teman. Nah, jadi inilah Presma dan Wapresma kita dengan segala live update-nya. Mungkin akhir-akhir ini kali ya Kang. Ngomongin soal menjadi Presma dan Wapresma yang pastinya harus menyalurkan aspirasi dari mahasiswa ke kampus. Nah, kita udah nyiapin question box yang isinya tuh aspirasi-aspirasi dari mahasiswa yang mau didengar langsung nih sama Kang Bias sama Kang Juhud. Mungkin udah siap belum? Oh, enggak kayaknya udah. Enggak udah. Boleh. Boleh. Mungkin langsung baca aja kali ya. Apakah ada plan untuk membuat ruang aman untuk teman yang mengalami kekerasan di kampus? Gimana nih Kang? Kekerasan di kampus lumayan serius ya Kang? Karena kan kita mahasiswa tuh pengen belajar di kampus tuh dengan aman dan damai. Tapi kalau ada kekerasan sayang juga ya. Gimana nih tanggapannya? Ya, jadi sebetulnya dari pihak kampus pun ada yang namanya Satgas PPKS. Buat teman-teman yang merasakan kekerasan secara seksual, mungkin ya lebih terpusatnya secara seksual. Karena kan kekerasan di sini banyak ya, ada bullying dan lain-lain. Mungkin kalau berbicara seksual, mungkin di kampus pun ada yang namanya Satgas PPKS. Mungkin boleh dijelasin dulu nggak Kang? Satgas PPKS itu apa? Barangkali Satgas PPKS itu adalah suatu lembaga atau bukan lembaga ya, organisasi yang dibentuk oleh kampus untuk penanggulangan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, jadi saya beri analogi saja, saya beri contoh saja. Jadi Satgas PPKS ini dia harus mengadvokasi segala bentuk trauma dari teman-teman semua. Kan biasanya kekerasan seksual dengan trauma, mungkin ya si korban mendapatkan trauma, nggak mau kuliah. Nah, Satgas PPKS pun berhak dia untuk diibaratkan ya psikologi si korban itu harus dibenarkan lagi oleh Satgas PPKS. Karena memang beliaulah yang expert di bidangnya.
Jadi jangan takut untuk bila ada kekerasan, jangan takut untuk bilang, jangan takut untuk speak up gitu ya. Jadi memang ada tempat-tempatnya, dan kami pun dari pihak BEM dari pihak BEM tidak menutup mata untuk teman-teman yang merasakan kekerasan. Langsung saja DM ke BEM Sangga Buana Universitas. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah ya. Jadi langsung DM aja, pokoknya kita juga bantu. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang merasakan kekerasan di dalam kelas maupun dimanapun. Data-data kalian akan aman, 100% akan aman, tidak akan tersebar oleh teman-teman. Jadi jangan takut untuk speak up. Berarti Satgas PPKS ini tuh emang diawasi sama BEM gitu ya? Tidak, itu diawasi oleh dosen, nah independen dia. Tapi sekarang tuh yang menjadi ketua Satgas PPKS itu memang dari dosen. Berarti BEM ini juga berupaya ya buat memberikan ruang aman kepada mahasiswa. Mungkin pernah ada cerita nggak kamu yang bisa di-spill gitu? Pembuktian kalau ada Satgas PPKS ini bermanfaat gitu? Mungkin bukan, saya belum menjabat di BEM sebetulnya. Saya waktu itu menjabat di SMA Fisip. Waktu itu saya membantu salah satu mahasiswa di Sangga Buana yang kebetulan saat itu terjadi kekerasan, jadi korban lah. Tapi waktu itu saya belum mendapatkan kabar ada Satgas PPKS, karena memang baru ya Satgas PPKS di Sangga Buana gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya mengadvokasi beliau korban itu sampai ke UPI, ke sana, karena kan di UPI itu ada yang namanya Grid UPI ya. Kalau di sana tuh jadi organisasi perempuan di perlindungan perempuan di sana memang kuat gitu. Makanya saya langsung koordinir sama saya ke UPI gitu. Jadi memang ya kita juga tidak menutup mata dan kita juga mendengar semua keluh kesah teman-teman. Jadi jangan takut untuk speak up gitu untuk permasalahan kekerasan, dan kami pun sangat amat menolak adanya bentuk kekerasan di dalam ruang lingkup universitas. Oke, nyambung sama perlindungan buat perempuan tadi ya Kang. Kira-kira ada plan gak sih Bu dari BEM buat mahasiswa untuk pemberdayaan perempuan di Universitas Sangga Buana ini? Kang Jud deh, gimana? Apakah ada plan dari BEM? Sejauh ini mungkin dalam lingkup ruang yang aman kita masih ada bentuk pemberian ruang aman tersebut gitu. Kalau untuk planning lebih lanjut untuk ruang lingkup perlindungan kepada perempuan itu masih dalam proses tahap pengkajian kami gitu, karena kami terbilang pemrosesan itu lebih lama gitu untuk dikonsepnya, karena dari zaman periode-periode sebelumnya ini belum ada tahap untuk pengonsepan ini gitu, sehingga di periode sekarang insya Allah ada bentuk kayak pembentukan hal baru untuk memang perlindungan perempuan ini yang akan direncanakan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan yang ada di BEM seperti itu. Oke. Itu tanggapannya mungkin cukup ya buat mahasiswa yang memberikan aspirasi tersebut. Mungkin kita bisa lanjut aja ke aspirasi kedua nih. Wah, tolong kafe digedein, sesek banget, mana banyak yang ngerokok. Gimana Kang? Agak lumayan ya, saya juga jujur kalau masuk kafe agak lumayan nih napasnya nih. Mungkin gimana ya, bisa digedein nggak? Kemarin banjir tuh kafenya. Bocor dari atas ya? Ya betul. Jadi memang ya teman-teman harap bersabar. Ya inilah kampus kita gitu. Maksudnya teh kafetaria memang segini adanya. Cuma untuk pemanfaatannya mungkin kita pun dari pihak BEM sedang mengadvokasikan untuk kafetaria ini setidaknya ada bentuk kipas, ada bentuk apa namanya tuh? Penarikan ya, apa sih? Exhaust. Nah, insya Allah kita juga tidak tinggal diam lah melihat kafetaria, karena saya juga nongkrong di kafetaria. Sebenarnya permasalahan untuk kafetaria ini tuh pun tidak ada ventilasi sebetulnya. Jadi makanya kenapa sih sesak banget gitu. Jadi ya kita juga memberikan solusi yang insya Allah nanti kita audiensikan bersama pihak-pihak terkait, yaitu pihak kampus. Untuk kelanjutannya ya mungkin ditunggu saja untuk teman-teman semua. Maka Kang Jud.
Ya, sudah menjadi hal yang biasa bahwasanya tagline YPKP sendiri adalah darurat fasilitas gitu kan. Eh Terutama dalam ruang publik seperti kafetaria atau tempat-tempat mahasiswa setelah melaksanakan perkuliahan gitu. Coba saya tanyakan ke seluruh mahasiswa tempat di mana yang ada lagi tempat duduk gitu yang bisa dipakai selain kafe gitu kan. Pasti nggak ada gitu. Tentunya ketika awal periode kemarin kami dari BEM mengupayakan hal ini gitu untuk memang mengoptimalkan dan memaksimalkan ruang publik yang memang bisa digunakan oleh mahasiswa terutama dalam setelah kuliah gitu di kelas. Karena saya rasa yang bisa digunakan dan masih layak nggak ya kafe? Masih layak gak ya? Ayo dong, ayo. Presmanya aja nanya kayak gitu ya. Apalagi kita. Ya, kita ingin memaksimalkan lah kayak kafetaria. Oke, kita nggak bisa mengupayakan dibesarin gitu. Itu paling kita lulus itu udah dibesarin kayaknya ya. Sekarang kita upayakan juga paling untuk memaksimalkan kafe itu agar digunakan secara nyaman gitu. Atau ruang publik lain seperti taman-taman yang sekarang kehilangan kursinya mungkin buat duduk. Atau kayak yang di belakang itu ada lahan-lahan kosong yang bisa digunakan sebenarnya namun tidak ada bentuk eksekusi gitu kan. Ya kita upayakanlah untuk periode sekarang ada bentuk pemanfaatan dan pemaksimalan dalam ruang-ruang yang tidak digunakan gitu secara seharusnya. Itu aja sih. Kalau untuk yang rokok nih, mungkin kakak juga merokok mungkin ya, atau enggak? Ngerokok. Ngerokok dikit gitu ya. Gimana nih? Ada peraturan, bisa nggak sih ada peraturan buat anak-anak yang ngerokok ini? Mahasiswa. Sebetulnya kan berbicara kafetaria bagi saya ya hal yang aja karena kawasan merokok mungkin ya kalau kafetaria benar nggak sih? Karena kan kantin mungkin ya, saya tidak tahu. Yang jadi permasalahan di sini mungkin adalah tidak adanya ventilasi sebetulnya kan gitu. Kalau misalkan kantin kita atau kafetaria kita di ruang terbuka, bagi saya tidak ada permasalahan itu ada ngerokok atau tidak mungkin ya. Karena memang ya ruang terbuka kan anginnya banyak gitu. Sedangkan kafetaria cuma 2 jalur masuk angin. Yaitu pintu masuk dua-duanya dari kiri dari kanan. Cuma itu aja. Nah, ya insya Allah dari pihak kampus pun sama gitu ya, tidak tinggal diam perihal fasilitas yang teman-teman resahkan. Kami pun bersama pihak kampus berkolaborasi juga untuk dari segi pembangunan, dari segi fasilitas kita pun sama mengaudiensikan apa yang menjadi keresahan teman-teman. Pihak kampus pun sama tidak tinggal diam dalam hal ini, kita benahi bareng-bareng. Karena ya balik lagi dari mahasiswa untuk mahasiswa yang fasilitator adalah pihak kampus. Gitu. Ya, jadi emang walaupun sudah diupayakan sama BEM, tetap fasilitator itu kampus ya Kang. Jadi Betul. tetap harus menunggu keputusan kampus. Betul. Tapi kita tetap harus mendesak dan mengupayakan. Iya, terus Itu tetap aja sih. bersuara ya Kang. Ya, jangan diam aja lah. Itu aja. Oke, bagus, luar biasa. Mungkin bisa kita baca. Oh ya maaf. Gak apa-apa. Mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya, ke aspirasi selanjutnya maksudnya. Oh, Ini, apa dedikasi BEM terhadap mahasiswa? Cuma fokus di internal. Lihat fasilitas kampus yang bobrok. Waduh. Ternyata kayak gini Kang. Gimana nih Kang? Ada sanggahan gak sih barangkali? Enggak, ternyata enggak kayak gitu deh. Dedikasi. Siapa tuh? Oh, Dedikasi. oh dedikasi, oke. Sok, mangga Kang Jud. Ya enggak lanjut. Apa dedikasi BEM terhadap mahasiswa? Tentunya ya sudah jelas gitu. Kita sendiri duduk di kursi BEM bukan hanya untuk hanya untuk kepentingan kita gitu, untuk memang internal saja dari kepengurusan. Namun kita untuk kesejahteraan teman-teman semuanya gitu. Tentunya setiap periode saya yakin bahkan periode-periode sebelumnya dari setiap presma atau wapres mengupayakan bentuk fasilitas ini digembor-gembor setiap tahunnya saya tahu juga gitu kan. Cuman ya tadi terbilang fasilitas di sini gitu yang harus memfasilitatorkan itu bukan pihak BEM gitu kan. Tentunya kita juga
perlu adanya bantuan dengan pihak Sivitas gitu yang memang memfasilitatornya itu gitu. Hanya saja ya kenapa sih tiap tahun selalu saja tidak ada bentuk aspek pembangunan yang memang diberikan dari pihak kampus. Wah, 1000 alasan kayak lagu dangdut pokoknya. Nyanyi aja gimana ya, Mas? Jangan sih. Dari Presma. Ya, cuma fokus di internal itu yang mungkin saya akan sanggah ya teman-teman. Tuh ya Akang gitu ya, Akang atau Teteh. Cuma fokus di internal. Saya nyatakan tidak. BEM periode sekarang tidak fokus di internal. Nanti kita dalam bentuk fasilitas, Akang dan Teteh mungkin tidak tahu, kita sudah membentuk suatu narasi kajian, kita sudah membentuk suatu karya tulis ilmiah perihal fasilitas apa aja yang tidak mendukung mahasiswa atau yang kurang dari mahasiswa. Kita sudah membuat segala bentuk narasi kajiannya seperti apa, kita sudah setorkan kepada pihak kampus untuk fasilitas. Saya pun paham, teman-teman melihat kita tidak ada kinerjanya, melihat kita diam aja, fokus pada internal. Padahal tidak, teman-teman. Karena tanpa kalian sadari, kita tuh memang terjun langsung, tapi tidak harus di depan kamera atau tidak harus bersama teman-teman. Tapi di belakang layar pun kita bergerak kepada pihak kampus. Kita terus bila teman-teman tidak percaya pada kami, tanyakan saja pada Bu Epa, pada WR3 gitu, WR2. Kami pun langsung gimana caranya si fasilitas ini tuh bisa menunjang teman-teman semua gitu. Makanya ketika berbicara cuma fokus di internal, tidak. Kami pun banyak program-program kami, contohnya Kementerian Ekonomi Kreatif. Kami ingin memfasilitasi segala bentuk UMKM teman-teman mahasiswa gitu. Apabila memiliki UMKM, nanti kita siapkan untuk implementasi teman-teman, untuk berjualan teman-teman, yang insya Allah nanti juga kita ada bentuk bazar, ada bentuk nanti parade, yang insya Allah kita sudah tidak bermain di nasional tapi insya Allah di internasional gitu, teman-teman. Jadi ketika dibilang fokus internal saja tidak. Memang kemarin-kemarin kan kita baru raker, jadi belum terlihat lah. Nanti insya Allah terlihatnya mungkin setengah periode atau 1 periode ke depan. Lagi teman. Cukup sih terbilang kemarin juga waktu awal periode hingga sekarang sudah menduduki sekitar 2 bulan kurang lebih. Waktu kita memang habis untuk mengkaji gitu. Apa saja yang hasil kajian dari kami, salah satunya tadi perihal fasilitas gitu. Dimana itu juga untuk kesejahteraan mahasiswa, untuk berkegiatan di dalam kampus gitu. Dari teman-teman kalau memang melihat kinerja kami belum ada yang memang baru fokus di internal, saya mohon maaf jika memang terlihatnya seperti itu, namun saya pasti dan tidak berjanji sih, saya pasti upayakan yang terbaik gitu untuk memang kepentingan seluruh mahasiswa yang ada di sini. Itu aja sih. Luar biasa ya teman-teman. Jadi emang BEM ini tuh berupaya untuk selalu produktif, untuk memberikan yang terbaik buat kesejahteraan mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin ini kan aspirasi-aspirasi yang sudah diberikan gitu ya kan, dan sudah kita baca. Mungkin kalau misalnya di luar sana masih ada mahasiswa yang memberikan aspirasi yang tidak terdaftar di sini, mungkin gimana sih tanggapan Akang kepada udah mahasiswa tersebut? segitu aja. Iya sih, segitu aja sih sebenarnya. Kayaknya banyak, ada aman. Aspirasi ya. Aku kata. Itu bangga lu. Respon dulu. Ya, jadi sebetulnya ya, berbicara aspirasi itu bukan tugas utama dari BEM atau Badan Eksekutif. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya ada pihak legislatif yang harus mengakomodir semua aspirasi teman-teman sebetulnya. Karena mungkin berbicara eksekutif hanya pengeksekusian dari bentuk aspirasi atau bentuk kebijakan yang dikeluarkan dari legislatif seperti itu. Tapi memang kita pun tidak menutup mata, kita pun gak mau tinggal diam
teman-teman bila mana ada memiliki aspirasi, silakan sampaikan saja pada kita. Kalau misalkan nggak mau bertatap muka langsung, DM aja. Kebetulan ya di IG BEM sendiri, insya Allah kita jawab satu persatu semua tanggapan dari teman-teman semua. Kalau bisa follow, promosi dikit. Boleh. Ya, follow IG BEM teman-teman. BEM underscore Universitas Anggabwana. Nice. Oh, Nice. kita tuh. Apa ya? Terbilang ya untuk aspirasi ini tadi yang dibahas oleh Presma, ada badan legislatifnya gitu yang memang harusnya menampung dan juga memberikan baru aspirasi itu kepada pihak BEM. Terbilang itu ada beberapa fungsi dan juga birokrasi gitu yang harus dilewatkan gitu kan untuk memang mengeksekusi aspirasi ini. Dan pasti nggak seluruh atau semua yang ada di kampus itu mengerti, betul nggak? Mengenai alur birokrasinya atau fungsinya seperti apa, pasti nggak mengerti. Ya paling kayak tadi Presma, untuk memang teman-teman yang ingin beraspirasi silakan aja, kita nggak menutup itu gitu karena beda fungsi atau birokrasi. Kita tidak menutup itu, untuk kesejahteraan kita fine-fine aja gitu, baik-baik aja. Intinya ya kalian yang ada aspirasi lempar aja ke yang bisa eksekusi. Kalian yang ada aspirasi langsung lempar aja ke yang bisa aksi. Udah itu aja. Jadi itu ya jawabannya. Mungkin ada nggak sih Kang nanti acara-acara atau proker-proker yang seru yang buat membungkam mahasiswa dulu nih biar tenang hatinya gitu kan, katanya tadi BEM cuma fokus di internal. Mungkin ada nggak sih acara-acara seru buat mahasiswa yang bisa di-spill sekarang? Acara banyak sebetulnya. Ada 4 program besar yang insya Allah kita jalankan ke depannya. Yang pertama itu ada seminar nasional, melibatkan ekonomi kreatif, Riset pendidikan. dan riset dan pendidikan. Nanti di situ ada bagaimana cara ekonomi kreatif berkaitan dengan UMKM yang nantinya akan implementasinya adalah di Badan. Yang kedua ada inaugurasi. Sudah jelas event tahunan yang insya Allah kita bareng-bareng, kita happy mungkin misalnya di inaugurasi. Yang ketiga ada P2M, pengabdian pada masyarakat. Yang keempat ada parade, ada festival USB YPKP. Nah itu program baru unggulan kita, yaitu Festival Sanggabwana. Spill dikit aja, nanti ada perlombaan piala rektor, ada akademik juga, ada seni juga, dan teman-teman akan membawa nama jurusan nantinya, tidak membawa nama tim lagi, jadi akan membawa nama jurusan yang nantinya juara umum dari segala perlombaan itu ada juara umumnya. Ya, seperti Olimpiade lah. Job fair. Dan ada, insya Allah ada job fair juga. Apa tuh Kang? Job fair. Jadi job fair kan teman-teman sekarang yang lulusan sekarang tuh mungkin kesusahan ya untuk mencari pekerjaan mungkin ya. Lapangan kerja sedikit. Ya betul. Karena ya tahu pemerintah seperti apa mungkin. Jadi ya kita sediakan mungkin nanti ada job fair juga buat teman-teman yang sedang baru lulus atau fresh graduate. Luar biasa banget ya Kang. Oke. Jadi intinya kita sebagai mahasiswa tuh harus tahu nih kalau Presma dan Wapresma kita tuh sebenarnya selalu berusaha ya. Karena BEM juga merupakan faktor penting dari penyaluran aspirasi ke kampus. Oke, kita kayaknya waktunya udah mau habis nih Kang. Mungkin ada kata-kata terakhir nggak Kang buat netizen? Kata-kata terakhir. Mau kemana ya? Mau diturunin kayaknya. Meninggalkan. Meninggalkan sedih. Bukan meninggalkan. Takut banget. Ya, kata-kata terakhir mungkin ya. Ayo, Wapres dulu aja. Ya, gongnya di akhir gitu. Ya, terima kasih mungkin dari saya sendiri untuk memang teman-teman yang sudah memberikan bentuk apresiasi dan dukungan kepada BEM sejauh ini. Saya tetap meminta bentuk dukungan dan
saran-saran atau apapun itu dari teman-teman semuanya agar kita tetap terus berjalan baik dalam segi lembaga atau dalam ranah minat dan juga bakat di lingkup kampus USB Sangga Buana YPKP Bandung. Semoga kedepannya apa yang kita dedikasikan bisa sesuai dengan harapan kita, bisa sesuai dengan kebutuhan dan juga maksimal lah 1 periode ini. Amin. Itu aja sih udah. Amin. Amin ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kita itu harus mendukung BEM kita. Karena ya dengan mendukung itu mereka juga bisa menyalurkan aspirasi lebih banyak lagi. Betul. Betul. Mungkin segitu aja ya segmen kali ini. Oke, buat mahasiswa-mahasiswa jangan lupa subscribe YouTube-nya SBTV karena bakal ada segmen-segmen yang gak kalah seru dari segmen keluh kesah mahasiswa atau perspektif mahasiswa ini, dan pastinya kita bakal ngundang bintang tamu yang sama spesialnya ya kayak bintang tamu kita sekarang ini. Oke, Bu Anin pamit undur diri sebagai host segmen kali ini. Sampai jumpa di perspektif mahasiswa selanjutnya.